Oke, kali ini sebenarnya ini bukan dari soal ujian ya. Cuma ini sebenarnya sesuatu yang menarik perhatianku buat dibahas gitu ya. Karena biasanya tuh kita urusannya tuh sama absorpsi, sama stripping gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang sedikit unik gitu karena kita berurusan dengan ekstraksi ya, dimana ekstraksi itu kan ya sebenarnya juga transfer massa juga gitu. Dan ini nanti untuk menunjukkan bahwa perhitungan perhitungan solvent dan lain sebagainya itu sebenarnya nanti akan sama saja gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang ekstraksi ya. Kita tuh punya asam asetat dalam larutan air akan diekstraksi dengan solvent benzen dalam menara bahan isian lawan arah. Jadi arusnya ini skemanya sudah tak gambar, itu dalam kondisi counter current gitu. Nah, larutan asetat dalam air diumpankan ke dalam menara dari atas menara dengan kecepatan 1000 pon per jam feet kuadrat. Nah, di sini itu kita simbolkan GL ya. Karena ingat ekstraksi itu kan pasti nanti L sama V. V itu ekstrak, L-nya itu rafinat. Nah, GL ini itu sebenarnya adalah massa dari airnya. Ya, massa dari air. Itu. Nah, di sini kemudian punya konsentrasi asam asetat 0,04 pon mol asetat per feet pangkat 3 dan keluar dari menara dengan konsentrasi 0,001 pon mol asetat per feet pangkat 3. Benzen murni masuk dari bawah menara dengan kecepatan 1,2 kali GV min. GV itu kecepatan solvent ya dalam pon per jam feet kuadrat. Kalau KCA-nya adalah seperti itu, KCA-nya 2,5 per jam. Didasarkan pada fase benzen, anggap tetap sepanjang menara. Nah, ini ya didasarkan pada fase benzen. Didasarkan pada fase benzen. Jadi perpindahan masanya nanti ya KC itu sebenarnya nanti dari benzen ke air gitu ya, dari benzen ke air, tinjauannya itu dari benzen ke air itu. Jadi nanti KC-nya ini better kita gunakan pada fase benzen saja gitu. Nah, keseimbangan dinyatakan dengan persamaan itu CV konsentrasi asam asetat dalam benzen, Cl konsentrasi asam asetat dalam air. Densitas air 1 gram per cm kubik atau 62,4 pon mass per feet pangkat 3. Densitas benzen seperti itu, kita diminta untuk menghitung kebutuhan solvent ya. Nah, sama tinggi menaranya. Nah, tinggi menaranya berapa? Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita ingin menentukan solvent minimum ya atau GV min, itu sebenarnya sama aja kalau kita itu di absorber sama stripper. Kita tinjau dari neraca massa totalnya, neraca massa komponen total ya. Nah, perlu diperhatikan di sini tuh massa air itu masih dalam bentuk pon per jam feet kuadrat ya. Kalau bisa kita hubungkan dengan CLH. Maka nanti agar biar jadi massa, maka kita kalikan GL ya. Kemudian GL di sini kita bagi dengan rho air ya, karena GL itu kan air ya. GL itu kan air. Nah, dikali inputnya ya CL pada H, kemudian ditambah GV per rho benzen ya, rho benzen dikali CV 0. Nah, ini sama dengan yang keluar GL per rho air ya dikali CL pada 0 ditambah GV ya per rho benzen dikali
CVH ya, CVH. Nah, di sini seperti biasa kita nanti jadikan satu gitu ya. Sehingga nanti ini akan menjadi seperti apa ini? Ini jadinya nanti GL per rho air CLH dikurang CL0 sama dengan GV per rho benzen CVH dikurang CV0. Nah, nanti untuk apa nih namanya? Untuk GV kali rho air ya, ini kita pindah ruas saja sebenarnya ya. GL kali rho benzen ya sama dengan ini nanti CLH min CL0 CVH min CV0. Oke. Nah, di sini ini rho benzennya masih dalam gram per centimeter kubik ya. Ini kita convert dia ke dalam bentuk pound per feet pangkat 3 ya. Nah, ini dikali 30,48 cm per 1 feet pangkat 3 sama dengan, nah ini gimana ini, 0,88 kali 2,2 30,48 pangkat 3 ya. Terus habis itu dibagi 1000 sehingga didapatkan 54,82 pound per feet pangkat 3. Nah, ini ya. Yang ruas kanan bagaimana? Kita lihat CLH, CL0, CV0 itu sudah diketahui. Cuman CVH-nya itu belum ya. CVH-nya itu belum. Nah, sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang diabsorpsi, karena dalam kondisi seimbang ya, atau dalam kondisi solvent minimum itu berarti GV min ya. Nanti CVH itu dalam keadaan seimbang ya. Dinyatakan dengan keseimbangan yang ini tadi, CV sama dengan 0,025 tadi. Itu. Maka GV min ya dikali rho air dibagi GL kali rho benzen sama dengan ini CLH. CLH itu berarti CLH itu tadi berapa? CLH kurangi CL0. Nah, ini nanti CVH-nya kita ganti 0,025 CLH dikurang CV0. Nah, oke. GV min dikali rho air tadi 62,4 ya. 62,4 dibagi GL-nya 1000 ya. GL-nya 1000. Oke, GL-nya 1000 dikali rho benzen 54,82 ya. Sama dengan CLH. CLH-nya itu 0,04 dikurang 0,001. Yang ini 0,025. CLH-nya tadi 0,04 dikurang CV0-nya 0. Nah, ini ya. CLH 0,04. Oke. Nah, ini dikurang 0. Sehingga nanti kita dapat untuk GV min-nya adalah, kita selesaikan dengan solver ya. 62,4 1000 kali 54,82 0,04 kurangi 0,001 0,025 kali 0,04. Nah, kita solve dan kita dapatkan GV min-nya itu 7906,73. Nah, satuannya sama kayak tadi GL-nya. Pound per jam feet kuadrat. Nah, ini ya. Kita dapatkan GV min-nya atau solvent minimum dari benzen.
Nah, nanti GV-nya ya, GV-nya sama dengan 1,2 GV min. Nah, ini kita kalikan 1,2. Sehingga kita dapatkan GV-nya adalah 9488,08 pound per jam feet kuadrat. Nah, ini ya. Ini untuk GV-nya ya. Sehingga dari sini nanti kita bisa mencari CVH itu berapa. Gitu ya. CVH-nya berapa. Nah, ini kita cari CVH-nya ya. Jadi tadi GL dikali GV kali rho air dibagi GL kali rho benzen ya, sama dengan CLH min CA CLH min CL0. Nah, dibagi CVH min CV0. Nah, GV-nya itu 9488,08, rho air itu 62,4. Dibagi GL, GL-nya tadi 1000 ya. GL-nya 1000. Rho benzen tadi 54,82. Sama dengan CLH. CLH-nya tadi 0,04 dikurang 0,001. CVH-nya ya kita cari nanti CVH-nya dikurang 0. Nah, ini kita selesaikan. 62,4 ya, 1000 kali 54,82. Nah, ini 0,04 dikurangi 0,01 X. Nah, ini kita selesaikan. Maka kita dapat CVH-nya di sini adalah 3,61 kali 10 pangkat min 3. Ya. Ternyata di sini kita lihat bahwa ekstraksi itu ternyata hanya bisa mengambil sedikit saja. Kalau melihat kondisinya ini ya, gitu. Hanya bisa mengambil sedikit saja. Satuannya apa di sini? Satuannya pound mol per feet pangkat 3. Ya. Pound mol per feet pangkat 3. Nah, ini untuk mencari kebutuhan solvent ya. Untuk mencari kebutuhan solvent. Nah, sekarang untuk tingginya bagaimana? Nah, untuk tingginya di sini, untuk tingginya, tinggi menara ya, tinggi menara, tinggi menara di sini. Jadi kita pakai elemen volume, mirip ya, elemen volume. Nah, yang kita tinjau di sini adalah ini apa namanya? Yang kita tinjau di sini adalah bagian benzennya, ya. Jadi nanti GV pada Z, GV pada Z plus delta Z, ya. Itu. Nah, bukan GV sih ya, CV yang ini CV. Nah, sekarang kita jabarkan saja persamaannya ya. Ini kan neraca massa. Neraca massa A di dalam ini ya, dalam benzen di elemen volume. Nah, di elemen volume gimana? Jadi nanti untuk ini apa namanya? Sama ya, GV per rho asetat ya. Itu dalam kurung dikali CV pada Z dikurang CV pada Z plus delta Z. Itu ya, dikurang K besar C, ini K besar CA ya. K besar CA. Nah, ini adalah CV min CV star. Ya, CV min CV star.
sama dengan akumulasinya 0. Nah, di sini ini kita balik gitu ya. Oh iya, dikali volumenya jangan lupa. Dikali volumenya, dikali S kali kali delta Z sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini kemudian kita bagi dengan delta Z dan S juga. GV dibagi S kali 1/ρ asetat ya. CV pada Z. Oh ya, ini minus juga ya sekalian. Plus delta Z min CV pada Z dibagi ini delta Z. Nah, ini tetap dikurang KCA CV min CV star sama dengan 0. Nah, ini kita limitkan ya. Delta Z mendekati 0. Sehingga nanti ini jadi GV G aksen V ya per ρ asetat dikali DCV per DZ sama dengan KCA kali CV min CV star. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk DZ itu sama dengan G aksen V dibagi ρ asetat kali KCA kali DCV per CV min CV star. Nah, ini ya. Ini persamaannya. Nah, itu seperti biasa CV star ini bisa kita nyatakan sebagai 0,025 CL. Nah, CL-nya nanti akan kita nyatakan dalam neraca massa loop gitu ya. Neraca massa loop. Jadi nanti neraca massa di loop ya. Kita ambil bagian bawah menara saja. Bagian bawah sini ya. Oke. Nah, di sini tadi yang turun itu adalah GL ya. G aksen L. Kemudian di sini CL ya. Kemudian ini G aksen V, CV. Nah, yang di bawah ini adalah CV 0 sama CL 0 ya. Kan bagian bawah yang kita tinjau. Nah, kita lihat inputnya ya. G aksen L dibagi ρ tadi itu yang L itu air ya. Air dikali dengan CL ditambah G aksen V dibagi ρ benzen dikali CV0 sama dengan G aksen L per ρ air dikali CL0 ditambah G aksen V dibagi ρ benzen dikali dengan CV ya, dikali dengan CV. Nah, ini kita menyatakan sebagai CL ya. Kita mau menyatakan sebagai CL. Jadi nanti CL sama dengan G aksen V kali ρ air dibagi G aksen L kali ρ benzen. Nah, ini dalam kurung CV min CV0 ditambah CL0. Nah, ini nanti yang kita masukkan ini. Ini yang kita masukkan di bagian atas tadi ya, yang buat CL-nya. Sehingga nanti untuk CV star itu sama dengan 0,025 G aksen V ρ air bagi G aksen L ρ benzen kali CV min CV0 tambah CL0. Nah, ini ya. Ini. Oke. Ini kita tuliskan ya. Next page. Ini kita pindah dulu. Nah, ini ya. Oke. Ini ya. Terus
Ini kita masukkan integralnya ya, diintegralkan dari 0 sampai H. Berarti di sini dari CV0 sampai CVH. Ya. Dari CV0 sampai CVH. Gitu. Nah, ini kita masukkan H. Oh iya, ini ada tanda minnya ya harusnya ya. Ini harusnya ada tanda minnya ini. Nah, di bagian sini berarti. Nah, di bagian sini tuh harusnya ada tanda minnya. Ya, oke. Ini ada minnya. Nah, min G aksen V dibagi rho asetat K besar CA ya. Ini integral CV0 sampai CVH DCV CV min. Nah, ini 0,025 ya. 0,025. Ini mungkin bisa tak tulis angkanya dulu aja deh. Ini kayaknya ada banyak soalnya. Ya. Jadi nanti CV starnya itu sama dengan, ini langsung aja ya. Tadi itu G aksen V sama GL aksen ya. G aksen L. Nah, 0,025 dikali G aksen V. G aksen V tadi 9488,08 ya. Dikali rho air 62,4 dibagi G aksen L 1000 kali 54,82. Nah, ini nanti biar lebih enak aja nulisnya sebenarnya. Jadi 0,27 CV min CV0 tambah CL0. Ini nanti yang kita masukkan. Nah, jadi ini nanti 0,027 CV min CV0 gitu ya. 0,27 ya, bukan 0,027. Nah, ini ditambah CL0 ya. Nah, ini sama dengan, nah yang depan ini kita hitung, mungkin nanti dulu aja wis ngitungnya. Rho asetat K kecil CA. Nah, ini ya. Terus di bagian ini kita rapikan dulu integralnya ya. CVH. Nah, ini DCV. Ini berarti 1 min 0,27 CV ya. Terus habis itu plus 0,27 CV0 plus CL0. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita integralkan langsung juga bisa, karena angkanya kan udah pasti semua ya. Nah, G aksen V tadi 9488,08 ya. 9488,08. Rho asetat tadi adalah rho asetat bukan rho asetat sebenarnya, rho benzen ya. Rho benzen. Ini harusnya rho benzen. Sorry. Bukan rho asetat, rho benzen. Ya. Rho asetat enggak ada rho asetat datanya. Nah, ini rho benzen. Karena kan di bagian ininya kan benzen ya. Di bagian di bagian ekstraknya, di bagian solvennya kan benzen. Ini harusnya benzen. Nah, ini rho benzen. Nah, ini tadi itu pound per jam feet kuadrat ya. Per jam feet kuadrat ya. Terus tadi untuk rho ininya 54,82 ya. 54,82 itu kan pound per feet pangkat 3 kali KCA-nya tadi adalah 2,5 seperjam. Nah, seperjam
ya. Nah, yang di dalam ini integralnya kita selesaikan. Dari CV0, CV0-nya tadi berapa? CV0-nya tadi? CV0-nya dari 0 sampai 3,61 kali 10 pangkat min 3. DCV 0,73 CV plus 0,27 CV0-nya tadi bagian bawah ya, tambah CL0-nya tadi 0,001 kalau nggak salah ya, CL0. Oke, nah ini kita coba hitung hasilnya ya, hanya berapa fit. Nah ini kita selesaikan dulu yang integral coba. Oke, 1 dibagi 0,73x tambah 0,001 dari 0 sampai 3,61 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini 1,78 ya. Bentar. Oh, bentar. Ini tuh sorry. Yang bagian dalam ini minus ya. Ini minus. Ini minus. Nah, jadi yang di sini tuh minus. Oh, ada error. Ini berarti plus. Oke. Oh iya bener plus sih. Bener plus. Nah, nanti itu dari hasil perhitungannya tuh bentar. Oke. Ini dikalikan dengan 9488,08 bagi 2,5 kali 54,82. Nah, ini jadinya 122 feet ya. Atau nanti hanya itu berarti sangat tinggi nih ya, ternyata 38 meter. Untuk ekstraksi yang mana hasilnya itu tidak terlalu berapa sebenarnya. Nah, itu ya. Ini adalah perhitungan sebenarnya untuk tambahan saja ya, karena ini cukup menarik untuk bagian ekstraksi. Seperti itu.